Papua, bukan negara kosong. Sudut warga, tempat kita jatuh dan bangga. Hai, selamat malam. Ketemu lagi sama gue, Arif, di Sudut Warga Podcast. Episode kali ini sangat spesial sekali. Kita akan mengadakan Nobar Pesta Babi. Film apa itu? Film yang sangat fenomenal sekali. Dan setelah kita nonton Pesta Babi, kita akan adakan diskusi, kita akan bercerita mengenai isi film tersebut, kesan-kesannya, dan kenapa film ini begitu sangat kontroversi. Yuk, kita saksikan. Dan film tadi menunjukkan bahwa cara berpikir itu kita merasa lebih beradab dan kita merasa lebih pintar, kita merasa lebih secara ekonomi, secara politik lebih berkeadaban, lebih berhak mengatakan kita lebih maju. Itu yang kemudian menjadi dasar terjadinya eksploitasi atau genosida, seperti juga Israel merasa lebih beradab dari Palestina dan lain-lain. Saya pikir kalau kita masih menggunakan cara berpikir itu, dunia akan tetap dihiasi dengan pola penghabisan yang seperti pola penggusuran sebuah budaya, sebuah masyarakat yang seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, asumsi kita merasa lebih pintar itu sebetulnya sama dengan asumsi negara merasa lebih hebat dari rakyatnya. Kebijakan-kebijakan sekarang, rakyat ini nggak bisa bergerak ekonominya sendiri, maka negara turun untuk menciptakan atau untuk memobilisasi sumber-sumber ekonomi. Rakyat nggak bisa makan sendiri, maka negara turun menyiapkan EBG. Rakyat nggak bisa berusaha sendiri, maka negara turun menyiapkan koperasi merah putih. Itu sebetulnya cara berpikirnya sama. Satu pihak lebih merasa beradab, lebih merasa berkuasa, lebih merasa powerful dibanding pihak lain. Polanya sama. Sehingga kalau ini adalah ekstrim ya, sebuah peradaban besar yang berpikir bahwa makanan perlu diindustrialisasi, bioetanol perlu diindustrialisasi, biodiesel perlu diindustrialisasi, dengan mengorbankan sebuah masyarakat yang nggak butuh bioetanol, yang nggak butuh biodiesel, yang nggak makan beras. Itu semua biaya dari peradaban kita di Jawa atau di Jakarta, kan gitu kan? Karena yang butuh bioetanol, yang butuh beras, yang butuh biodiesel itu peradaban Jakarta, peradaban Jawa atau peradaban lainnya. Orang-orang Papua kan nggak butuh bioetanol, mereka nggak pakai mobil, nggak butuh biodiesel, mereka nggak pakai solar, dan makannya bukan beras. Mereka dipaksa makan beras oleh pemerintah. Sekarang akhirnya terpaksa mereka mengubah kebiasaan makannya. Karena itu tadi gagal kan ketika mereka bertani beras, karena mereka nggak punya kultur untuk makan beras dan tidak punya kebiasaan untuk memproduksi padi, karena bukan itu sebetulnya tantangan kehidupan mereka. Jadi saya ingin ngomong bahwa cara berpikir itu, bahwa peradaban itu atau ukuran kemajuan peradaban hanya satu variabel atau satu ukuran, seperti kita saat ini, bahwa peradaban itu adalah seperti yang kita rasakan sekarang. Kita lebih beradab dibanding saudara-saudara kita. Mau tidak mau, dengan cara berpikir itu, suasana ini pasti akan, atau konsekuensi logisnya akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Saya pikir itu gambaran yang ingin saya katakan. Kecuali kita mengatakan bahwa ukuran peradaban masing-masing beda. Orang Papua bisa hidup dengan peradaban Papua, peradaban Melanesia, dan mereka bisa, dan kita tidak berhak mengatakan bahwa mereka tidak lebih beradab dibanding kita. Itu baru kita bisa jalan beriringan. Tapi sepanjang masih ada pikiran peradaban kita lebih bagus dari mereka, peradaban kita lebih maju dari mereka, maka seolah-olah kita punya alasan rasional
bahkan alasan profetik untuk mengubah peradaban mereka menjadi peradaban kita. Dan mau tidak mau, mereka-mereka yang stay di peradaban lama itu pasti akan tergusur. Itu yang terjadi di suku-suku Indian di Amerika Utara, yang terjadi di Aborigin, yang terjadi di Maori, di New Zealand. Cara berpikir ini, nah itu yang ingin saya sampaikan. Tapi cara berpikir ini bukan cuma antar peradaban, juga antar kekuasaan. Seperti saya bilang tadi bahwa kekuasaan selalu beranggapan mereka dalam tanda kutip lebih pintar dari masyarakatnya. Apalagi kekuasaan sekarang yang seolah-olah negara harus masuk ke semua segmen ekonomi, karena berasumsi kalau ekonominya diserahkan kepada masyarakat maka kacau atau terjadi eksploitasi atau terjadi apa. Sehingga kalau kita kemarin dengar pidatonya Pak Prabowo di DPR itu kesannya negara ingin masuk ke semua sektor ekonomi, dan kita sudah ngerasain masuk ke sektor perdagangan, koperasi merah putih 80.000. Siapa yang mau dikalahkan? Siapa yang ingin dilawan? Apakah itu menciptakan ekonomi baru? Kan enggak, yang dilawan nanti warung-warung kecil rakyat. Yang dilawan itu adalah minimarket, warung-warung Madura. Itu kan yang akan menjadi kompetitor koperasi merah putih. Negara merasa lebih pintar untuk menstimulan atau untuk menjalankan ekonomi dibanding warung-warung rakyat. Itu kan yang akan dilawan. Negara merasa lebih pintar untuk memberi makan masyarakatnya dibanding emak-emak dari anaknya sendiri. Itu yang dilakukan kepada program MBG. Negara merasa lebih pintar dari semua sirkulasi ekonomi. Bahwa sekarang kemudian ada lagi ditambah, negara ingin masuk juga, sekarang ada ekspor yang harus lewat satu pintu, BUMN ya. Dan antara sumber daya Indonesia. Itu yang kita lihat sekarang. Seolah-olah sebelum kemarin Fahri Hamzah nulis di Kompas Prabowonomics gitu ya. Seolah-olah bahwa kemarin ekonomi kita itu dikuasai sama neoliberal katakanlah. Ekonomi pasar. Masyarakat bergerak di pasar dan kemudian masyarakat kecil tersingkir karena persaingan ekonomi, semua duit lari ke konglomerat. Dan negara ingin berperan untuk mengubah itu. Nah begitulah dalam kacamata saya dari pidato Pak Prabowo kemarin. Tapi pertanyaannya kan selama ini, apakah negara tidak berperan? BUMN tidak berperan? Oh enggak. Kita punya telekomunikasi, itu satu-satunya BUMN. Bukan, yang paling dominan BUMN, Telkom. Minyak yang paling dominan Pertamina. Listrik PLN, itu semua negara. Gitu loh. Bahwa kemudian kurang apa negara masuk ke sektor-sektor ekonomi publik sudah ada. Tapi kata Pak Prabowo bahwa harus diperkuat lagi, maka lahirlah Prabowonomics ya. Problemnya adalah ide ini seringkali kehadiran sebuah institusi ekonomi pasti berdampak pada institusi ekonomi yang lainnya. Kehadiran KDMP kalau kata pemerintah berhasil menciptakan sekian juta atau sekian ratus ribu lapangan pekerjaan, tapi pada saat yang sama menghilangkan lapangan pekerjaan lain yang diciptakan oleh masyarakat sendiri, oleh kreativitas masyarakat sendiri, bikin warung. Lahirnya Koperasi Merah Putih menciptakan sekian puluh ribu lapangan pekerjaan, pada saat yang sama menghilangkan pekerjaan-pekerjaan kantin-kantin sekolah. Jadi nggak menambah pekerjaan baru, cuma mereplace saja yang tadinya kekuatan masyarakat, itu disedot semua menjadi kekuatan negara. Ekonomi disedot semua menjadi ke arah negara. Itu kenapa kayak gitu? Karena logikanya bukan cuma sekedar bagaimana negara berperan secara ekonomi, tetapi penguasaan ekonomi oleh negara pada akhirnya menyebabkan ketergantungan besar masyarakat kepada institusi negara, dan institusi negara diwakili oleh aktor-aktor politik. Sehingga
kreativitas kita, kemandirian kita secara ekonomi itu terkooptasi oleh negara, akibatnya nggak ada lagi gerakan untuk mengkritisi kekuatan-kekuatan politik karena biasanya orang-orang yang mandiri secara ekonomi saja yang mampu melakukan kritik. Ketika secara ekonomi kita sangat bergantung pada sebuah institusi, pada negara dan lain-lain, daya kritis kita pasti melemah. Gitu. Daya kritis kita pasti berkurang karena jangankan kita mikirin kritik, kita mikirin besok nasi di dapur ada apa enggak saja, kita masih ngos-ngosan. Nah, saya pikir itu garis garis besar yang saya lihat dari film ini. Ini hanya satu fenomena dari sebuah proses atau keyakinan bahwa kita lebih pintar, lebih beradab, lebih hebat dari kelompok lainnya. Kita merasa lebih beradab dari teman-teman di Papua dan kita ingin mengatakan, oh kalau mereka mau maju maka harus ikut cara kita. Bangun jalan, pertanian, makan beras juga dan lain-lain. Sementara mereka mungkin bayangannya tentang kemajuan berbeda sama sekali dengan kepala kita. Selama ini masih terjadi, maka eksploitasi dari sebuah peradaban yang kata kita luar biasa ini akan terus terjadi ke peradaban yang seperti teman-teman kita di Papua. Bagaimana jalan tengahnya? Sejarah belum mengajarkan itu. Pelajaran sejarah nggak mengajarkan itu. Ada nggak jalan tengahnya? Ada, paling konservasi. Di Amerika misalnya suku-suku Indian ada hidup dalam wilayah-wilayah konservasi kan gitu ya. Jadi artefak budaya saja. Dan itu yang menyedihkan buat kita. Mereka bukan artefak kebudayaan saja sebetulnya, tapi juga mereka adalah sosok hidup, makhluk hidup yang punya kultur, yang punya budaya, yang punya mimpi, yang punya angan-angan barangkali berbeda dengan kita. Tapi kita ingin menyeragamkan angan-angan itu, ingin menyeragamkan kemajuan, ingin menyeragamkan sebuah gerakan yang menurut kita lebih beradab, lebih civilized, akhirnya terjadi benturan peradaban. Dan ini yang terjadi di Papua saat ini, dan mungkin sejarah juga sudah membuktikan terjadi di Indonesia pada zaman kolonial kan. Belanda lebih merasa lebih pintar dari kita, pertaniannya lebih hebat, lalu masuk ke Indonesia dan kemudian mengorbankan sekian juta orang untuk peradaban Eropa, dan kita juga kayak gitu. Artinya sejarah memang berputar dengan kisah yang selalu menyedihkan, di mana sebuah peradaban yang harus berhadapan dengan peradaban yang lebih dominan, yang lebih kuat, dan ini terus-menerus terjadi. Sebetulnya tugas negara untuk melindungi peradaban-peradaban itu, karena makna dari Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma sekedar bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tetapi juga karena Bhinneka Tunggal Ika itu menciptakan bahwa kita bisa hidup dengan cara berpikir dan peradaban yang berbeda. Kalau ingin diseragamkan, maka Bhinneka Tunggal Ikanya dipertanyakan. Kita membanalisasi Bhinneka Tunggal Ika dengan satu ukuran peradaban menurut kacamata modern kan gitu. Jadi peradaban lainnya hilang. Saya pikir itu, Rip. Makasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kurang lebih kalau dulu kita dijajah oleh Belanda, oleh negara-negara belahan dunia lain, justru sekarang kita seakan-akan menjajah rakyat kita sendiri. Itu kalau saya. Oke, mungkin dari saya buka langsung ke floor. Jika misalkan ada yang ingin dikeluh kesahkan atau yang ingin ditanyakan. Film ini tuh mungkin tercatat dalam sejarah film dokumenter yang diputar secara luas di seluruh Indonesia. Dan satu hal yang patut kita apresiasi, ini bisa menjadi titik api untuk melawan berbagai macam penindasan yang nyata-nyata terjadi di era sekarang ini. Warga-warga kampung juga
membuat perlawanan dengan menolak pembubaran mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, yang mestinya juga ditindaklanjuti adalah setelah menonton film ini juga lahirnya organisasi-organisasi yang bersifat permanen ya. Jadi ini bisa menjadi titik pacu dan kita yang punya pengalaman dalam perlawanan terhadap rezim yang militeristik, sebenarnya banyak membantu gitu loh. Membantu bisa berbagai macam cara, membantu pemutaran, membantu dana, punya akses masih punya akses dana, bantu gerakan apapun lah. Jadi ini bisa dilanjutkan jika kita punya komunitas, paling tidak ya itu tadi bantu bikin pemutaran sebanyak-banyaknya biar semakin luas. Saya kira itu ya. Seperti Mas Eko bilang bahwa kalau kita merasa lebih beradab, ya itu kan tolak ukur yang memang ada di Jakarta atau pusat. Tapi untuk mama-mama Papua yang seperti tadi kita lihat di film itu, mereka cukup bahagia bisa mancing, dapat ikan, bisa makan sagu. Bahkan dari sagu sendiri itu sudah menyatu dengan kehidupan mereka yang memiliki filosofi yang begitu dalam. Karena mereka tidak hanya sekedar bersantap sagu, tapi mereka punya spirit dari sagu itu sendiri. Jadi aku merasa appreciate banget dengan film ini karena memang di sini juga ada perlawanan dari perempuan-perempuan atau mama-mama Papua yang tidak tinggal diam terhadap eksploitasi atau ancaman terhadap ruang lingkup hidup mereka dari korporasi. Tadi sudah dijelaskan di film itu bahwa kita sulit untuk menghitung secara ini ya untuk ekonomi yang cuman bagi orang Papua alam adalah supermarket buat mereka. Segalanya ada di sana. Tadi juga dijelaskan di film obat, makanan, camilan juga dia ada di dalam hutan. Bahkan di film ada satu film yang bilang bahwa hutan Papua itu begitu lebatnya, bahkan Tuhan pun kalau dilepas di hutan itu dia bisa tersasat. Istilahnya begitu. Jadi apa ya? Ya mungkin itu dari saya sih. Mungkin kita bisa diskusi lebih santai. Jadi mungkin kalau saya bisa merangkum dari perbicaraan ataupun diskusi kita ini, mungkin kalau kita bisa melihat ataupun apa yang terjadi bencana di Aceh, di Medan, di Sumatera Utara, sesungguhnya nggak terlepas dengan apa yang sedang terjadi di Papua. Tapi mungkin terjadinya seperti 20-30 tahun yang lalu. Hutan kita habis dan akhirnya terjadi bencana. Dan yang disalahkan, oh iya karena ada illegal logging. Sesungguhnya illegal logging itu hanya individual ataupun perusahaan-perusahaan kecil yang nggak terdaftar hanya kecil. Jadi logging yang sesungguhnya dibabat habis adalah ya oleh pemerintah sendiri ataupun oleh perusahaan yang bermitra dengan pemerintah. Dan itu bisa saja terjadi di kemudian hari di Papua. Bisa saja suatu hari kita tidak lagi bisa melihat burung kasuari, burung cendrawasih karena rumah mereka sudah hilang. Dapur orang Papua, supermarket orang Papua sudah hilang. Jadi suatu saat bisa terjadi. Dan sekarang adalah satu-satunya hutan mungkin di dunia yang masih coverage-nya itu masih luas adalah Papua. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan seandainya kita berdiam diri sekarang, kita tidak bersuara, maka hutan Papua akan gundul seperti hutan-hutan di Indonesia bagian barat khususnya dan juga tengah di Kalimantan. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh. Oh iya, sebagai penutup saya akan meminta Mas Eko kembali memberikan closingnya. Bison-bison di hutan, banteng-banteng di hutan itu, satu kelompok itu membutuhkan lahan yang sangat luas. Mereka juga susah, mau makan harus pindah. Kalau kita nonton film di kalau film itu wild gitu, Ya, wildlife. ya
Itu kan menggambarkan bagaimana misalnya kelompok rusa bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Jadi untuk hidup mereka membutuhkan lahan yang luas. Lalu kemudian datang peradaban kita dan kita mendomestifikasi sapi-sapi itu kan ya. Sapi-sapi didomestifikasi, membutuhkan lahan yang sempit aja, yang cuma kandang aja, dan seolah-olah sapi itu lebih sejahtera dibanding sapi-sapi di hutan yang kalau makan bertempur dengan singa dan lain-lain. Ini sama persis dengan manusia. Teman-teman Papua, teman-teman yang bergerak bebas butuh lahan yang luas, dan kita adalah peradaban yang didomestifikasi. Jadi kita ini sapi-sapi peradaban yang didomestifikasi, seolah-olah kita lebih sejahtera kan, sapi-sapi di kandang kan lebih sejahtera, vitaminnya cukup, gemuk, dapat makan gampang, nggak harus bergerak kemana-mana. Beda sama sapi-sapi di hutan atau banteng-banteng di hutan, untuk dapat rumput mereka harus fight. Seperti juga tadi saudara-saudara kita di Papua, untuk dapatkan babi mereka harus berburu di 400 sekian kilometer wilayah. Tapi satu hal, bumi ini sekarang ditempati oleh 8 miliar manusia. Dan tentu saja dengan 8 miliar manusia hidup seperti dengan lahan yang luas itu pada akhirnya menjadi problem tersendiri, karena manusia akhirnya harus mendomestifikasi dirinya. Kita cukup tinggal di ruang apartemen 18 meter persegi atau 30 meter persegi, dan iya kita merasa lebih sejahtera ketimbang teman-teman di Papua yang tinggal di Honai atau apa, mungkin lebih luas tapi lahan bermainnya sebesar gunung gitu. Nah, ini peradaban yang terus berputar, dan kalau kita bandingkan ya itu, kita mungkin adalah makhluk-makhluk peradaban yang didomestifikasi oleh sistem, sehingga kita merasa makan lebih cukup, vitamin kita lebih cukup dan lain-lain, dan teman-teman kita, saudara-saudara kita ya seperti itu. Mana yang terbaik saya nggak tahu, tapi ini adalah peradaban manusia yang bergerak terus sampai ke titik ini. Film ini sebetulnya bukan cuma menunjukkan bagaimana perampasan negara terhadap masyarakat Papua atau tanah Papua, tetapi juga benturan peradaban antara masyarakat yang didomestifikasi kayak kita dengan masyarakat yang masih menggunakan alam seperti supermarket tadi. Bukan supermarket juga sih, supermarket kan bayar. Ini mereka bebas, mau metik apa saja bebas gitu. Jadi saya nggak tahu apakah ini cuma gambaran miris dari sebuah perjalanan kehidupan yang susah juga untuk dibendung gitu. Karena ketika mereka masuk ke dalam sistem pendidikan kita, anak-anak Papua masuk dalam sistem pendidikan kita, mimpinya berubah. Mimpinya pasti berubah, pengen jadi PNS, pengen jadi TNI yang terdomestifikasi lagi. Ketika mimpinya berubah juga peradaban mereka. Sistem pendidikan kita kan menciptakan mimpi yang sama, itu problem kita. Jadi apakah ini adalah sebuah eksploitasi? Iya. Negara mengeksploitasi tanah masyarakat, tapi persoalannya bagi negara itu adalah hak tanah itu diakui dengan sertifikat. Sementara hutan yang sedemikian luas itu belum ada sertifikatnya, sehingga negara beranggapan itu tanah nggak ada yang punya, gitu loh. Seperti juga dulu orang di Amerika, lahan yang luas di padang sabana itu nggak ada yang punya, padahal orang Indian yang berpindah-pindah, jadi mereka bebas membangun jalur kereta api dan lain-lain. Ini pertempuran peradaban. Sayangnya negara atau peradaban yang diwakili oleh negara terlalu arogan untuk kemudian mendorong mereka terus-menerus agar sama kayak kita. Terjadi perlawanan pasti. Ini tuh tokoh Indian pada saat zaman kulit putih masuk itu sadar
Saya sadar katanya masyarakat kulit merah itu adalah sebuah peradaban yang mencapai titik sekaratnya. Tapi perlawanan harus terus dilakukan agar mereka bisa gugur menyambut Manito Agung, kalau dalam bahasa Winnetou itu, untuk mempertahankan kehidupan yang mereka yakini sebagai bagian dari sejarah yang harus mereka jalani. Pertempuran ini akan terus terjadi. Papua akan terus tereksploitasi, mungkin Kalimantan, mungkin lain-lain, dengan cara berpikir yang tunggal kayak sekarang. Dan ini memang hal yang miris, berat, tapi ya kenyataan sejarah seperti itu. Perlawanan tentu saja ketika negara harus memberikan hak kepada orang-orang yang hidup seperti itu, hak atas tanah, adat, dan lain-lain, itu yang sekarang penting dilakukan. Perampasan terhadap hak itu yang menurut saya menjadi problem besar dari negara, seolah-olah tanah Papua itu gak ada yang punya, gak ada orangnya kan. Papua bukan tanah kosong kan gitu. Itu yang slogan pertama, bahwa di situ ada peradaban, di situ ada manusia, di situ ada orang yang memiliki tanah, bukan memiliki orang yang menjadikan tanah itu sebagai tempat kehidupannya, hutan sebagai tempat kehidupannya. Itu yang nggak diakui negara, karena negara administratif hanya mengakui pemilikan tanah lewat sertifikat gitu. Saya kira gitu, makasih ya. Oke, terima kasih. Kita kasih applause buat Kak Veko. Sebagai penutup, kita berharap adat ataupun budaya pesta babi ini tetap terus berlangsung. Meaning kalau seandainya pesta babi itu terus berlangsung, berarti kelangsungan hutan di Papua juga akan tetap terlestarikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya katakan Papua, jawab bukan tanah kosong. Oke? Papua bukan tanah